Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Di video kali ini aku akan membuat bika ambon ekonomis. Walaupun bahannya ekonomis tapi rasanya tetap lembut dan enak banget. Dijamin anti gagal kalau teman-teman mengikuti cara membuatnya dari awal sampai akhir. So, tonton terus videonya. Jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Siapkan 130 ml santan instan, lalu tambahkan dengan air sampai mencapai ukuran 400 ml atau 400 gram. Sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan YouTube Anjar Lombok, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang udah subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol like kalau teman-teman suka dengan video ini. Kita lanjut ke cara membuatnya. Setelah takaran santannya pas, lalu kita tuang di panci yang cukup besar. Tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, dan secukupnya daun pandan. Dimasak dengan api yang kecil. Jangan lupa diaduk terus ya, supaya santannya tidak pecah. Alasan kita merebus santannya supaya kue kita nggak gampang basi dan juga supaya aroma serai dan daun jeruknya bisa meresap ke dalam santan. Nah, ini santannya udah mendidih, kita matikan kompor, turunkan lalu kita saring untuk memisahkan daun jeruk dan serainya tadi. Nah, urusan santan udah selesai, kita cuekin dulu. Lalu kita akan siapkan untuk bahan biang raginya. Di sini kita siapkan 2 sendok teh ragi instan, tambahkan 2 sendok teh gula pasir, dan juga tambahkan dengan 100 ml air, atau teman-teman bisa mengukurnya dengan ukuran gram. Jadi 100 gram sama aja. Nah, kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan ragi instannya tercampur dengan airnya. Nah, kalau udah tercampur seperti yang di video, kita diamkan dulu selama 10 menit. Lalu kita siapkan untuk tepungnya. Di sini kita gunakan 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung segitiga atau tepung serbaguna, dan 200 gram gula pasir. Masukkan juga biang ragi yang sudah kita buat tadi. Biangnya akan berbuih, itu tandanya raginya masih aktif. Lalu tambahkan dengan setengah bagian santan yang sudah kita masak tadi. Ketika memasukkan santan, pastikan santannya sudah hangat. Jangan memasukkan santan yang masih panas ke dalam adonan, akan mengakibatkan raginya mati. Setelah santannya masuk, tambahkan setengah sendok teh Tofiko Vanilla Butter, atau kalau teman-teman tidak punya Tofiko bisa menggunakan vanili cair atau vanili bubuk. Jangan lupa tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk supaya adonannya tercampur rata. Lalu tambahkan lagi dengan setengah bagian sisa santan yang kita buat tadi. Diaduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Lalu siapkan 4 butir telur ayam utuh, kocok lepas, hanya sampai tercampur rata aja. Dan kita masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk supaya tercampur rata semuanya antara telur dan adonan. Kalau telur dan adonannya udah tercampur rata, lalu kita masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau adonannya semua udah tercampur rata, lalu kita akan tambahkan dengan 2 tetes pewarna makanan yang berwarna kuning. Lalu aduk-aduk lagi supaya warnanya tercampur rata. Dan untuk resep lengkapnya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi seperti biasa ya teman-teman. Dan setelah ini adonannya kita akan tutup dengan lap bersih. Lalu kita diamkan adonannya selama 1 jam. Setelah 1 jam, di adonannya akan ada kelihatan buih-buihnya. Kita aduk aja.
Dan sekarang adonannya siap kita cetak. Usahakan teman-teman menggunakan tatakan kompor supaya kue kita nggak gampang gosong. Pakai api yang kecil aja. Nah, kita letakkan cetakan di atas tatakan kompornya. Biarkan sampai benar-benar panas cetakannya ya. Di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur. Nah, kalau udah cetakannya panas, jangan lupa dioleskan dengan sedikit margarin supaya kuenya nggak lengket. Nah, ini kita tuang adonan di cetakan 3/4 bagian aja karena nanti kuenya akan ngembang. Nah, kalau udah semua diisi dengan adonan, jangan ditutup, biarkan adonannya terbuka sampai bagian atasnya itu udah agak kering. Nah, ini udah mulai kelihatan berlubang-lubang ya atasnya, tapi ini masih agak basah, jadi kita tunggu dulu sampai agak kering sedikit atasnya. Dan ini udah agak kering, lalu kita tutup sebentar aja. Setelah itu kuenya udah matang, kita angkat dari cetakan. Untuk cetakan yang pertama ini kelihatan agak gosong karena apinya kompornya terlalu besar. Dan untuk cetakan ke berikutnya kita pindah ke kompor yang apinya lebih kecil. Nah, ini dia, kita lanjut untuk nyetak yang kedua. Ikutin aja dengan cara yang pertama tadi. Dan aku yakin teman-teman pasti sukses kalau teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir. Gampang kan cara buatnya? Nah, ini hasilnya dengan api yang kecil. Kelihatan cantik, dia tidak gosong. Jangan lupa dicoba ya resepnya teman-teman. Kue ini pas banget disajikan untuk acara keluarga ataupun kumpul-kumpul arisan. Dan tentunya pasti bisa untuk dijadikan ide usaha teman-teman. Ini dia kuenya udah dipotong. Teman-teman bisa lihat seratnya banyak dan kue ini lembut banget. Dan segitu aja dulu videonya. Ketemu lagi kita di next video. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.